Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini makin parah banget dan sangat kurang ajar gitu loh. Tapi saya hanya bisa mengingatkan kepada teman-teman semuanya tentang Anda yang baru-baru telat bayar atau tidak mampu bayar. Karena kita perhatikan setelah keputusan Mahkamah Agung kemarin, ya, pinjol itu makin gila-gilaan sebenarnya begitu loh. Jadi bukan malah mereka makin ketakutan. Kan banyak juga yang bilangin makin kurang bang penagihnya. Bukan makin kurang, penagihnya makin banyak, tapi mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasinya. Bahkan mereka hampir semuanya sepakat tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Dan tadi banyak laporan yang masuk tentang penurunan debt collector lapangan yang katanya akan berkunjung besok pagi, ya, di tanggal 1 Agustus 2024. Itu katanya gitu loh. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang gitu loh. Karena Anda gini loh, saya memikirkan kenapa debt collector itu selalu mempergunakan kata-kata yang sama setiap kali melakukan penagihan. Karena memang dari kebiasaan teman-teman juga gitu loh. Saya beberapa tahun ada di YouTube gitu loh. Pertanyaan tidak pernah berubah, kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi. Makanya debt collector itu selalu berupaya menakut-nakuti teman-teman semuanya dengan datang ke rumah. Ya, itu kebiasaan dari teman-teman semuanya. Dan habis itu tentang proses ke jalur hukum. Katanya besok juga semua perkara orang-orang yang macet bayar atau yang gagal bayar pinjol, itu semua berkasnya itu mau dilimpahkan kepada pihak kepolisian gitu loh. Pertanyaan saya, sejak kapan polisi mengurus urusan-urusan perdata seperti ini? Tapi kalau bagi teman-teman yang mengalami telat bayar, itu pasti langsung percaya aja gitu loh. Karena di dalam pemikiran Anda ini pasti faktanya gitu loh. Tapi hasilnya itu nggak ada, itu hanya katanya gitu loh. Ya, saya selalu mungkin nyinyirin Anda semuanya. Anda yang baru telat bayar pinjol, daripada Anda sibuk setiap hari, ya, ini chat WhatsApp sama chat yang ada di Instagram, belum lagi orang yang konsultasi khusus, itu begitu banyak chat yang Anda kirimkan. Ya, Anda meminta saya untuk menjawab, bang benar apa tidak dia mau berkunjung ke rumah, bang benar apa tidak dia mau mempenjarakan, bang benar apa tidak dia mau proses ke jalur hukum. Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, Anda mau nggak mempraktekannya hari ini gitu loh. Sumber masalahnya itu WhatsApp itu. Ya, kata-kata dia mau berkunjung ke rumah, kalau sempat Anda baca, ini yang jadi sumber masalah. Ya, padahal itu hanya katanya, bukan faktanya. Tapi karena Anda membaca, saat itu juga Anda ketakutan. Kan selalu saya gambarkan, ini kan perkaranya via WhatsApp, saya sampaikan gitu. Karena WhatsApp Anda menerima chatan tadi. Habis itu karena telepon mendengar suara yang diucapkan. Email Anda melihat kertas-kertas seakan-akan itu benar-benaran ini dilimpahkan ke jalur hukum. Ini yang mengganggu. Ya, seandainya ini tidak Anda lihat, perkara pinjol mah cuma masalah sepele. Yang berat itu karena Anda membaca setiap hari chatan mereka. Ya, Anda mencerna mentah email yang mereka kirim. Anda percaya dengan suara yang dia kirimkan kepada Anda ketika dia menelpon. Ayo teman-teman semua, sadar lagi gitu loh. Ya, bahkan chat WhatsApp yang Anda kirimin sama saya, siapa tadi yang ngirimin pesan sama saya di Instagram? Itu pesan buta, tapi Anda menduga dari pinjol ini, dari pinjol ini, dari pinjol ini. Itu pesan buta gitu loh. Pesan yang tidak jelas dikirim kepada siapa? Ya, nama Anda juga tidak ditulis. Kalaupun nama Anda ditulis, mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Saya selalu berulang-ulang kali sama teman-teman semuanya. Anda yang ketakutan telat bayar pinjol, Anda yang tidak mampu bayar pinjol, terus Anda kecemasan gara-gara chat WhatsApp, sebelum Anda ketakutan, itu debt collector yang menagih lebih ketakutan daripada diri Anda. Ya, kalau dia berani daripada diri Anda, dia pasti nyebutkan, woi monyet anjing, kau bayarkan hutang kau di aplikasi ini. Dia sebut namanya. Bukan hanya sebatas dia menganjing-anjingkan Anda, tapi dia hanya menyebutkan bayar hutang di pinjaman online.
Hanya sebatas itu. Pinjaman online mana? Orang-orang bukan meminjam di satu aplikasi kok. Orang ada meminjam di 3 aplikasi, ada yang meminjam 4 aplikasi, ada yang meminjam 5 aplikasi. Kalau Anda pakai logika, teman-teman yang membaca chat dari DC itu, Anda akan melihat suatu kebodohan dari debt collector. Ya, gimana tidak bodoh? Dia mencaci maki orang-orang, memberikan Anda ketakutan mau diproses hukum, mau didatangi ke rumah, datang dengan RT RW, dilaporkan ke polisi, tapi nama aplikasinya nggak ada. Pertanyaan saya adalah, seandainya nasabah mereka ketakutan, kira-kira nasabahnya mau bayar kemana? Kalau Anda hanya menduga, oh saya jatuh tempo hari ini di sana bang, nanti kalau dia tidak mengakui itu dia, kan kacau juga. Jadi please lah buat teman-teman semuanya. Saya maklum, ketakutan Anda itu saya maklumin. Ya, manusia normal gitu loh ketakutan Anda. Tapi ketakutan yang terlalu berlebihan, bahkan sampai tidak ada kejelasan sama sekali, tapi Anda memaksa diri Anda untuk takut juga, ini penting untuk didaur ulang kembali. Ya, kalau enggak bisa celaka hidup Anda nanti. Ini salah satu contohnya, Anda lihat di sebelah saya. Di sini dia bilangin, ini dikirim oleh salah satu pinjol legal. Kata yang chat kepada saya di Instagram. Saya bilangin, Anda taunya dari mana? Saya jatuh tempo di sana bang. Ya kalau Anda jatuh tempo di sana, Anda meminjamnya di sana aja atau ada aplikasi lain? Ada aplikasi lain, nggak bisa kita patokan. Karena pengancaman itu 2 hari menjelang jatuh tempo, pengancaman sudah muncul. Ya, tidak selalu pengancaman itu setelah jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo pun pengancaman juga masuk gitu loh ya. Coba Anda lihat di sini. Anjing belum juga dibayarin tagihannya, nggak tahu diri monyet. Udah dikasih, udah dibantu malah nggak ada itikat baik. Bayar tagihan ditunggu 30 menit lagi. Kalau nggak dibayar lo lihat ya apa yang gue lakuin monyet. Ini kan takut Anda kan? Takut Anda kan? Gara-gara ucapan ini. Tapi percayalah ini debt collector yang paling terbodoh. Bahkan gitu loh. Dia apalagi tuh ya, nggak ada lagi yang ku bilang gitu loh. Terlalu bodoh debt collector yang menagih seperti ini. Ya, cuman kata anjing dan monyet saja gitu loh. Sekarang mau dibayar kemana? Pertanyaannya mau dibayar kemana? Kalau Anda bilangin ini dari aplikasi ini dari aplikasi ini, nggak usah lapor saya, laporkan ke OJK. Apapun tanggapan dari OJK nanti Anda terima. Dan kalau Anda sudah yakin itu dilakukan oleh salah satu pinjol legal tadi, kenapa nggak Anda berhenti aja membayar? Ganti nomor Anda, selesai perkaranya. Ya, kalau ini Anda laporkan perkara seperti ini, walaupun yang disampaikan oleh follower saya ini adalah pinjol legal katanya, Anda laporkan kepada OJK, diponis pinjol ilegal. Ya, mungkin nggak kira-kira Anda mau bayar pinjol legalnya, sementara yang diponis adalah pinjol ilegal oleh OJK? Kalau nggak percaya, tes dulu. Ya kan? Jadi please banget, ucapan-ucapan seperti ini jangan terlalu Anda tanggapi. Itulah kenapa saya meminta Anda memutus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol, supaya hal seperti ini tidak muncul. Walaupun mental Anda kuat, kalau membaca hal ini pasti Anda baper. Padahal mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya kan? Padahal Anda tinggal sampaikan ini penipuan ini. Saya harus bayar kemana? Saya nggak merasa berhutang kok dan segala macam. Kalau ini misalnya dikirim kepada kontak darurat gitu loh. Kalau dikirim kepada Anda tinggal ganti nomor, udah selesai gitu loh. Kenapa teman-teman tidak mau melakukannya? Kenapa tidak mau mempraktekannya gitu loh? Ya. Jadi ayolah kompak semuanya. Nggak ada ancaman-ancaman DC itu. Garangnya cuma di telepon, WhatsApp, dan email. Kalau Anda sudah ganti semuanya, sudah nggak ada lagi kekuatan mereka. Selesai, tamat, sudah pinjol dalam hidup Anda. Tinggal PR-nya adalah mau apa tidak untuk mempraktekannya. Itu aja. Kalau mau, kapan? Itu loh. Tapi kalau kita ikutin, ya walaupun Anda kemarin bangga-bangga dengan ada keputusan yang begana begini, itu tidak menghentikan ancaman intimidasi dari pinjol. Justru pinjol tertawa mendengar keputusan kemarin. Ya. Itu jadi tolong sadar buat teman-teman semuanya. Please jangan ada yang ketakutan lagi, hanya sebatas chat-chat buta yang selalu Anda terima seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dan Anda lanjutkan nonton video ini. Bagaimana dengan video yang kemarin yang sudah saya update juga buat teman-teman semuanya tentang pertama, OJK melakukan pemblokiran, katanya bukan pemblokirannya, pencabutan izin 66 pinjol legal yang mana pinjol itu melakukan kesalahan dan habis itu
mensanksi tertulis 196 atau 197 ya kemarin ya, pinjol katanya yang ya kita juga nggak tahu sanksi dari 196 atau 197 pinjol ini sebenarnya poinnya buat apa gitu loh. Dan habis itu ada 166 pinjol yang telah diberikan sanksi denda kata OJK gitu kan. Sebenarnya yang seperti yang saya bahas juga kemarin buat teman-teman semuanya, fungsi dari sanksi-sanksi yang disampaikan OJK itu nggak ada gitu loh. Kata OJK ada 8.271 pinjol ilegal yang telah diblokir. Sebenarnya kalau teman-teman paham gitu loh, pemblokiran yang dilakukan OJK itu sudah berlangsung sejak lama gitu loh. Kalau untuk pinjol ilegal sendiri, kita sudah paham kan bahwasannya sesuai dengan arahan Bapak Mahfud MD kemarin, pinjol ilegal tidak perlu kita bayar. Jadi sampai di sana aja rasa saya cukup gitu loh, karena kalau OJK ulang-ulang terus yang menjadi permasalahan adalah pinjol ilegal gitu loh ya kan. Pinjol yang paling jahat itu adalah ilegal, sehingga OJK tidak percaya bahwasannya pinjol legal ini juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas gitu loh. Hanya saja ya kan, mungkin dari teman-teman sudah paham semuanya, pinjol legal itu ketika dia melakukan ancaman intimidasi, dia tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasinya. Karena kalau kita perhatikan seakan-akan ini sudah disetting oleh pinjol legal dan OJK sendiri gitu loh. Jadi dia mencaci maki, ingat kami akan datang nih bersama RT atau RW gitu loh. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan datang bersama RT dan RW. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Perusahaan kami adalah perusahaan yang sudah besar gitu loh. Anda harus bertanggung jawab dengan hutang Anda. Kalau enggak, kita bisa laporkan dengan pasal 372, 378. Tapi ada tapinya gitu loh. Walaupun dia mengancam hal seperti itu, tidak pernah menyebutkan nama aplikasi lagi. Ini yang bikin membingungkan gitu loh. Ini yang membingungkan. Makanya saya setuju kemarin itu dengan keputusan Mahkamah Agung menyampaikan bahwasannya kalau bisa memerintahkan presiden, wakil presiden, ketua DPR RI, OJK dan Kominfo untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lagi, membuat aturan yang benar-benar diperketat lagi dan lebih transparan lagi. Ya, berarti Mahkamah Agung ketika ada gugatan dari 19 orang kemarin itu, Mahkamah Agung menemukan fakta-fakta bahwa ini benaran terjadi gitu loh. Ya kan? Berbeda dengan OJK. OJK selama ini tidak tahu sama sekali, dia seakan-akan OJK, oh ini nggak ada pernah terjadi. Seakan-akan pinjol legal mereka itu benar-benar bertindak sesuai dengan SOP. Pinjol legal mereka itu benar-benar bertindak tidak pernah arogan, tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan itu menurut versi OJK. Kalau nggak mungkin ya kan. Setengah dari gugatan 19 orang kemarin dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Setengah dari gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung gitu loh. Bayang buat teman-teman semuanya, setengah dari itu dikabulkan. Berarti Mahkamah Agung mengetahui memang ada kebusukan-kebusukan di dalam hal ini gitu loh yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Kalau nggak mungkin Mahkamah Agung memerintahkan presiden, ya, wakil presiden, DPR RI, habis itu OJK dan Kominfo untuk menindak lebih tegas dalam hal ini. Ya, tapi yang terjadi apa gitu loh? Saya cukup kecewa juga kalau OJK malah mengulang lagi tingkat keberhasilan dari Satgas Pasti, bahwasanya Satgas Pasti sejak tahun 2017 telah memblokir 8.271 pinjol ilegal. Masalahnya bukan di pinjol ilegal, masalahnya itu ada di pinjol legal yang telah terverifikasi, yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itu sumber masalahnya gitu loh. Bukan masalahnya itu ada di pinjol ilegal, setiap saat pinjol ilegal, setiap sebentar pinjol ilegal gitu loh. Bukan, masalahnya bukan di sana lagi. Tapi masalahnya itu ada di pinjol legal yang resmi terverifikasi. OJK mainnya kurang jauh. Harusnya OJK itu masuk ke dalam YouTube saya ini dan baca di kolom komentar seperti apa. Mulai dari akun laku disampaikan, Shopee disampaikan, pinjam duit juga dilaporkan. Apa lagi ya? Watas, bantu saku, ada modal, kredit pintar, EasyCash dan lain sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang bermasalah. Bermasalahnya itu bukan semata mereka memberikan bunga tinggi, tidak, tapi versi penagihannya.
gitu loh. Tapi OJK terkadang laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini gitu loh, seakan-akan itu hanya dianggap sampah gitu loh. Bahkan OJK menyampaikan ada juga dari teman-teman yang melapor, entah seperti apa pertanyaan yang muncul. Yang jelas jawaban OJK katanya ya hutang ya bayar. Ya hutang ya bayar, memang benar hutang ya bayar gitu loh. Tapi OJK sendiri yang menyampaikan penerapan bunga tinggi tidak boleh lagi. Menagih kepada kontak darurat atau di luar dari kontak darurat juga tidak dibolehkan lagi gitu loh. Menagih hanya boleh kepada konsumen. Dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih secara terus-menerus. Dilarang menagih dari jam dibolehkan cuman menagih itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di dalam waktu-waktu jam kerja gitu loh. Di hari libur tidak dibolehkan gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan OJK tahu nggak? Paham nggak dengan hal itu? Makanya buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal yang saya sampaikan, tolonglah ya kan. Karena kita lihat OJK, bayangin sama Anda, setelah keputusan Mahkamah Agung yang dipamerkan OJK itu apa gitu loh. Dia telah mencabut 66 izin pinjol katanya. Entah izin pinjol apa sih kita juga nggak tahu ya kan. Tak pinjol mana yang dicabut. Tapi dihitungnya itu sejak 2019 atau 2020 gitu loh ya kan, atau di tahun-tahun sebelumnya juga gitu ya kan, itu dihitung gitu loh ya kan. Ya oke lah, kita hal-hal wajar aja. Yang jadi masalah adalah pinjol-pinjol yang terbaru ini gitu loh. Kalau yang mengundurkan diri kan sudah jelas itu kayak Danafik, kayak Taniven gitu kan, tinggal 100 pinjol legal yang telah terverifikasi di OJK. Itu sebatas pinjolnya aja belum lagi dengan pay letter, belum lagi dengan KTA-KTA yang lain gitu loh. Ini OJK harus menertibkan lebih maksimal lagi ya. Jangan OJK beranggapan setelah dia memblokir 8.271 pinjol ilegal, masalah ini akan berakhir. Tidak, masalahnya akan makin banyak gitu loh. Ya kan? Karena sumber masalah sendiri itu ada di pinjol yang berlindung di balik Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk teman-teman juga semuanya, Anda yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, ya, tolong sebisa mungkin Anda jangan lagi baperan dengan kata DC mau datang ke rumah. Anda diproses ke jalur hukum. Habis itu nanti hutang kita itu bunganya bisa berlipat-lipat sampai 1 miliar. Jangan lagi ini Anda bebankan di pikiran Anda. Kalau ini Anda bebankan dalam pikiran Anda, siap-siap nanti Anda akan dihancurkan oleh pinjol-pinjol ini. Dengan cara apa mereka menghancurkan Anda? Seperti biasa, Anda akan didorong untuk gali lubang tutup lubang. Ya, karena COJK nomor 19 itu belum berfungsi maksimal. Di dalam COJK nomor 19 itu kan OJK menegaskan satu orang cuman boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Tapi faktanya sepanjang tahun 2024 ya, satu orang bisa meminjam lebih dari 10 pinjol. Ya, bahkan lebih dari ketentuan yang ada. Apakah salah dari si peminjam? Tidak, salahnya dari si pinjolnya. Harusnya si pinjol membaca track record orang ini. Orang ini sudah mencairkan 3 aplikasi. Di sana kan nampak ada Fintech Data Center, ada Pusat Data Fintech Lending. Kenapa masih dicairkan lagi? Ya, berarti aturan itu tidak pernah diikuti. Habis itu ada juga aturan dari OJK yang mana dalam COJK itu menyampaikan pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi risiko gagal bayar gitu ya. Tapi kenyataannya apa gitu loh? Mati-matian semuanya menagih, bahkan hutang sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, tetap diburu semua. Jadi di mana letak asuransi itu hari ini gitu loh ya kan? Dan habis itu di mana letak satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi? Ini yang harus teman-teman sadari. Jadi aturan OJK ini bagus-bagus semuanya, cuman praktek di lapangan tidak pernah dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dan teman-teman semuanya jangan ada yang baper-baper lagi. Ya, jangan ada yang ketakutan memikirkan selalu kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, diproses jalur hukum atau tidak. Percayalah nanti kalau pemikiran ini abadi di dalam kepala Anda akan didorong untuk gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Insya Allah nanti saya akan update video lagi di beberapa pinjol legal lagi yang mau kita bahas juga tentang model-model penagihan terbaru mereka dan penurunan debt collector lapangan mereka mulai digencar-gencarkan gitu loh ya. Tapi buat teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk di support channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.